Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat. Allah berikan kita nikmat keluangan waktu dan dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan amal-amal saleh yang lain. Yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita ke tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan bab tentang niat. Kita masuk di hadis yang baru, yaitu hadis ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Bakrah Nufai ibnul Haris As-Saqafi radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Faqultu ya Rasulullah hadal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah yaitu Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu berhadap-hadapan dengan menghunus pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakrah kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadal qatil, kalau yang membunuh masuk neraka kami faham, kami maklum. Fama balul maktul, lalu kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi memberikan penjelasan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena yang terbunuh juga punya keinginan kuat akan membunuh temannya tadi. Karena dia kedahuluan terbunuh, jadilah dia tidak jadi membunuh. Andai dia tidak kedahuluan membunuh, pasti dia yang membunuh lawannya. Bisa dipahami hadis ini? Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kita ambil faedah hadis ini. Yang pertama yaitu biografi perawi hadis Abu Bakrah As-Saqafi radhiyallahu anhu yang bernama Nufai bin Haris. Beliau adalah seorang budak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika penyerangan ke Bani Thaif dikepung selama 40 hari 40 malam. Jadi pernah terjadi peperangan setelah Nabi Fathul Mekah, kemudian terjadi beberapa peperangan, di antaranya ketika di Thaif. Itu Bani Thaif itu tidak mau masuk Islam. Ada sekitar
beberapa puluh orang di sana berdiam diri di bentengnya. Nabi kepung selama 40 hari 40 malam. Kemudian ada yang namanya Abu Bakrah tadi, Nufai. Dia memanjat dindingnya itu dengan menggunakan bakroh. Bakroh itu tali sumur, jadi tali untuk nimba itu digunakan dia untuk manjat bentengnya, kemudian melarikan diri ingin bergabung dengan pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Abu Bakrah ini dihukumi sebagai budak yang dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dinisbatkan maula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada budak kemudian dibebaskan oleh seseorang, maka budak ini dinisbatkan pada bekas majikannya dengan sebutan maula. Sebagaimana Nafi maula Ibnu Umar. Nafi itu budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar. Karena kepandaiannya, kecerdasannya, sering mengikuti kajian-kajian para sahabat, kemudian Ibnu Umar membebaskannya hingga menjadi orang merdeka, dan sebagai salah satu perawi hadisnya Ibnu Umar dari jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipersaudarakan dengan Abu Barzah al-Aslami. Kemudian di akhir hidupnya Abu Bakrah menetap di Basrah dan memiliki putra-putri yang lumayan banyak dan menjadi tokoh-tokoh penting di Basrah. Putra-putrinya berjumlah 22 anak. Nggak tahu berapa istri ini, nggak disebutkan soalnya. Beliau wafat di tahun ke-51 Hijriah, disolati oleh Abu Barzah, saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Di beberapa hadis ada 112-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Faedah kedua, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Tadi orang yang terbunuh, Nabi katakan finnar. Padahal dia orang yang dibunuh. Mestinya kalau orang dibunuh, yang membunuh kan masuk neraka. Tapi mengapa Nabi menyebutkan yang terbunuh pula masuk neraka? Karena niat dia ketika bertemu dengan saudaranya dengan menghunus pedang tadi untuk membunuh. Jadi andai pun dia tidak jadi melaksanakan dosanya, tapi tetap dihitung sebagai dosa sempurna. Ya, sebagai dosa sempurna. Kenapa? Karena keinginan kuat dia untuk melakukan pembunuhan. Sehingga niat itu ada dua, yaitu niat yang azamnya sangat kuat. Azam itu kekuatan niat. Jadi dia memang benar-benar mau niat membunuh. Atau yang disebut dengan at-taradud fin niyah, ragu-ragu. Nah, kalau ada orang ingin berniat sekali, saya akan batal puasa, saya mokel nanti, kalau ketemu warung saya tak mokel. Qadarullah nggak ada orang jualan sama sekali. Maka yang seperti ini kata oleh para ulama dihukumi batal puasanya. Karena dia sudah niat ingin mokel. Anda ada orang jualan, dia akan mokel. Qadarullah nggak ada yang jualan, tapi dia sudah niat kuat. Nah, sama seperti orang tadi itu, dia akan berniat membunuh saudaranya, sudah menghunus pedang. Disebut pedang di situ bukan berarti senjata lain tidak termasuk dalam alat pembunuh, karena boleh jadi yang digunakan senjata api, ya, bukan hanya pedang, tapi yang lainnya, yang fungsinya untuk membunuh. Karena pembunuhan itu ada 3 macam: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, dan pembunuhan yang mirip dengan disengaja. Itu dibahas di kitab-kitab fikih. Kalau pembunuhan sengaja menggunakan alat yang untuk mematikan dan tujuannya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang tidak sengaja itu digunakan alatnya adalah bukan alat untuk membunuh dan tidak berniat untuk menghilangkan nyawa, tapi hanya sekedar melukai dan mencederai. Qadarullah meninggal dunia. Ya, ada orang dipukul pas di ulu hatinya, dia nggak niat bunuh, tapi karena punya jantung hanya kemudian meninggal. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja. Atau pembunuhan yang mirip dengan disengaja. Ya, pembunuhan yang mirip dengan disengaja, yaitu menggunakan alat seperti alat pembunuhan, tapi niatnya awalnya nggak membunuh, tapi qadarullah kemudian bablas orangnya. Nah, ini termasuk pembunuhan yang tidak disengaja dan masing-masing ada diatnya. Hukumnya berbeda-beda. Contoh lain, ketika orang punya niat ingin jambret misalnya, dia sudah persiapkan segala sesuatu dengan detail, dengan maksimal. Dia servis motornya, sengaja memang, supaya motornya kenceng kalau lari jambret. Dia bawa partner untuk jambret orang yang akan jadi sasarannya. Sudah disiapkan matang sekali, pakai masker, pakai dagger, pokoknya lengkap lah. Qadarullah ada patroli sweeping polisi STNK, operasi patuh. Wah, nggak jadi dia.
Apakah dia dihukumin melaksanakan dosanya? Iya. Dihukumi tetap dia mendapatkan dosa sempurna jambret. Karena apa? Andai tidak ada polisi, dia akan merampok tadi, akan jambret. Sama seperti orang misalnya ya punya HP, ingin berselancar di dunia maya, lihat konten-konten yang tidak benar. Dia sudah mojo cari BTS yang paling kenceng, dia beli paketan yang paling banter supaya nanti kalau browsing bisa enak. Qadarullah internet se-Indonesia mati semua. Nggak jadi dia browsing, tetap dapat dosa. Karena Anda ada internet itu nyala, dia akan terus berselancar dan akan mendapatkan dosa. Maka amal itu dihitung dengan niatnya. Niatnya seperti apa? Maka berhati-hatilah dalam berniat. Yang ketiga, seseorang yang berniat membunuh saudaranya, namun ternyata ia terbunuh lebih dahulu, tetap diancam dengan neraka. Ini beda kasus kalau dia terbunuh bukan karena niat ingin membunuh. Maka masuklah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an di An-Nasa'i dan Abu Daud. Beliau pernah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh karena dalam rangka mempertahankan hartanya, dia dirampok, ya, dia pertahankan hartanya supaya tidak diambil oleh perampok, dia terbunuh. Maka yang seperti ini tidak masuk hadis tadi. Dia dihitung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi syahid. Syahid fil akhirah. Ya, secara di dunia dia nanti dimakamkan, dirawat sebagaimana orang yang meninggal biasa. Tetapi di akhirat dia mendapat pahala syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mempertahankan keluarganya, membela keluarganya, ya mungkin mau dirusak keluarganya, ya, dia pertahankan, dia jaga keluarganya, kok lalu dia terbunuh. Maka kata Nabi syahidun, dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mempertahankan agamanya, dia pun juga menjadi syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa terbunuh kalau mempertahankan darahnya, ya, dia mau dibunuh, dia pertahankan dirinya, dia membela diri, kalau dia terbunuh, maka dia syahid. Ini beda kasus dengan hadis yang sedang kita bahas. Karena apa bedanya? Bedanya perkara apa? Niat. Karena tadi yang terbunuh di hadis yang kita bahas, niat akan membunuh. Sementara hadis yang kita bawakan barusan, bukan niatnya membunuh, tapi mempertahankan diri. Ya, keluarganya, hartanya, agamanya, jiwanya, dari mungkin orang-orang yang akan merusak dirinya dan keluarganya. Maka jika dia terbunuh, maka diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk nerakanya Allah. Karena tidak ada niat untuk membunuh. Nah, faedah keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya adanya bisikan di hati, di jiwa yang hanya terlintas saja kemudian lewat, tidak menetap, maka yang seperti ini dimaafkan sama Allah. Kita terkadang punya niat-niat tidak bagus, niat-niat jelek, ya, niat-niat nakal tanda petik. Tapi cuma niat, yes, hilang gitu ya. Nggak menetap di hati. Yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keistimewaan umat Islam dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti punya desiran sesuatu hal buruk dalam hatinya. Cuma perbedaannya siapa yang bisa menyingkirkannya atau siapa yang tetap menetapkan niat itu dalam hatinya. Bedanya itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim, "Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha. Malam ta'mal au takallam." Allah Subhanahu wa taala sungguh mengampuni untuk umatku mereka yang melakukan dosa itu karena bisikan hatinya, selama tidak diucapkan dan diperbuat. Jadi sekedar lintasan mau berbuat dosa. Kok sepertinya mungkin ibu-ibu ya, sepertinya kalau buka hijab itu kok ISIS kayaknya. Enak kayaknya nggak pakai hijab ya. Setan ini, nah gitu. Kadang muncul seperti itu. Nah, kalau dia tinggalkan, insya Allah aman. Tapi kalau menetap di hatinya, kemudian dia ucapkan atau dia perbuat, dosa. Karena setiap kita pasti akan muncul niat seperti itu. Artinya niat buruk itu kadang mesti muncul. Tergantung dengan pertemanan dia, tergantung dengan lingkungan, tergantung dengan ilmu yang dia miliki. Pasti suatu saat kita akan memiliki niatan buruk seperti itu.
Cuma permasalahannya, bisakah kita memanajemen niat tadi untuk kita singkirkan atau kita diamkan? Itu permasalahannya. Maka intinya, jika hanya sekedar desiran saja terbayang, sepertinya nenggak topi miring tuh kayaknya enak ya kata orang-orang ini. Ngefly gitu. Dosa ini. Dia singkirkan itu. Dia tidak ucapkan dan tidak dia wujudkan dalam amaliyah. Maka yang seperti ini tidak masalah. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beberapa orang datang pada beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan di Sahih Muslim nomor 132. Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduhuna ayyatakallam bih. Ya Rasulullah, kami menjumpai dalam hati kami ini suatu lintasan yang berat kalau kami ucapkan. Jadi ada satu yang buruk gitu ya, niat, kemudian terus kok mau diucapkan ini berat oleh para sahabat. Nabi bertanya, waqad wajadtu, benarkah itu ada dalam hati kalian lintasan seperti itu? Qalu na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala daka sarihul iman, itu tanda bukti adanya iman dalam dada kalian. Jadi kalau orang punya iman, sesuatu yang buruk itu ada sensornya, langsung bunyi. Ini tidak benar ini, langsung dia singkirkan. Tapi kalau imannya itu tipis, imannya tidak tebal, sering terpapar dosa, maka ketika ada lintasan buruk, itu dosa itu tidak terasa. Dianggap biasa-biasa saja. Menetap di hati, suatu saat akan terucap atau terwujudkan dalam perbuatan. Itulah jadi dosa. Nah, para sahabat pernah mengalami seperti itu. Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslimnya, beliau mengatakan, makna dari ucapan yang berat diucapkan sebagai bentuk iman. Karena apa? Orang beriman gak akan mengucapkan ucapan buruk. Orang beriman gak akan melakukan perbuatan dosa. Maka itulah kemudian para sahabat merasa kalau mau diucapkan berat. Contoh mungkin melaknat, mengumpat, menggunjing, ya, kemudian namimah, rasan-rasan dan seterusnya, itu perbuatan yang berat dalam hati para sahabat. Kalau diucapkan, waduh dosa ini. Nah, itulah tanda iman dalam hati seorang mukmin. Tapi kalau tanpa iman atau imannya tipis, dosa seperti ini tidak terasa, nggak terasa. Dia nggak punya sensor kalau ini dosa apa enggak. Lempeng aja dia jalan. Bahkan dia mungkin happy melaksanakan dosa karena menganggap ini bukan dosa. Karena dalam sebuah kaidah disebutkan, sesuatu yang terus terpapar dengan hal yang sama, maka hati itu akan mengurangi rasa sensitivitas. Orang pertama kali, contoh ya, kita belum pernah datang ke Baitullah, melaksanakan umroh atau haji. Datang pertama, apa yang terjadi di hati kita? Bergejolak antara rindu, takjub, kangen, sedih, senang itu jadi satu. Hingga kemudian tidak sedikit melihat pertama kali Ka'bah Baitullah nangis. Betul apa enggak? Setelah tawaf, sa'i, selesai, balik hotel. Besok lagi mungkin masih nangis pula. 2-3 hari kemudian, sampai sepekan barangkali, nangisnya hilang. Kenapa? Sudah biasa lihat Ka'bah. Sama seperti itu. Orang yang terpapar dengan sesuatu yang sama terus, tapi ini dosa, bukan kebaikan loh ya. Nanti suatu saat dia akan menganggap dosa ini biasa-biasa saja. Orang sering melihat orang tidak pakai aurat, tutup aurat dengan benar. Ya mohon maaf, mungkin terlihat bagian kakinya, ya sebagian kakinya, ya rambutnya, sebagian lehernya dan seterusnya. Mungkin pertama astagfirullah. Lihat lagi besok astagfirullah. Intonasinya mulai berkurang. Hari ketiga astagfirullah, sambil dipandangin terus. Besok lagi barangkali tinteni wong jim. Sambil istighfar sambil ditunggu mana tadi. Lama-lama hati kita terbiasa lihat seperti itu. Maka mengapa para ulama itu sering melarang kita untuk bepergian ke negeri-negeri orang kafir? Kalau tidak ada iman, kalau tidak punya ilmu. Kenapa? Di sana syubhatnya banyak, Pak. Di sana sangat banyak namanya fitnah. Orang kalau imannya tidak kuat, tiap hari dipapari yang namanya bagian atas sama bagian bawah yang terbuka. Pulang ke Indonesia biasa-biasa saja. Lihat istrinya keluar nggak pakai hijab, wis gak apa-apa. Anak perempuannya keluar nggak pakai hijab, goncengan sama anak laki lain, wis biasa. Kenapa? Di luar dia sering lihat seperti itu. Hati tidak punya sensitivitas lagi. Tapi kalau orang beriman, radarnya langsung bunyi. Wah, ini tidak benar ini. Ini salah ini. Itu sahabat itu merasakan seperti itu.
Ya Rasulullah, kami punya lintasan berat kalau kami ucapkan. Tanda iman itu, kata Nabi SAW. Maka untuk mengasah itu jemaah sekalian, itu kita harus senantiasa mengingat Allah. Cara mengasah supaya iman kita kuat sehingga sensornya kuat, itu banyak zikir ingat Allah. Karena kalau orang sering ingat Allah, hati akan terpenuhi untuk mengagungkan asma Allah. Tapi sebagaimana orang-orang munafik yang tidak banyak mengingat Allah, illa qalila, kecuali sedikit saja dalam ibadah mereka. Karena apa? Hati mereka lebih banyak untuk pengagungan pada manusia. Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah terkait dengan ciri-ciri orang munafik yang kalau sholat malas, kalau sholat ingin dipuji orang, ya ogah-ogahan, itu karena hati mereka sedikit sekali mengingat Allah dan mengagungkan asma Allah. Relung hati mereka lebih banyak diisi oleh pujian manusia. Sementara orang beriman tidak. Orang beriman itu isi hatinya untuk mengagungkan Allah, zikir pada Allah, sehingga sedikit sekali tersisa, bahkan tidak ada sekali isi hanya untuk dipuji manusia, tidak ada. Maka ketika mereka sholat khusyuk, berlama-lama tidak masalah. Kenapa? Nikmat mereka sedang berbincang dengan Allah, berdoa pada Allah. Beda dengan orang munafik. Yang orang munafik itu disifati, ya mereka sedikit sekali mengingat Allah, sholatnya ogah-ogahan, pengen dang mari gitu aja. Sehingga asarnya tidak ada. Bekas dari sholat dia ketika Allahu Akbar di takbiratul ihram kita, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Toh juga keluar dari masjid, apa yang terjadi? Ya masih merendahkan orang lain, masih menghina orang lain. Lalu mana bekas Allahu Akbar dia ketika sholat? Karena apa? Ya tadi itu, hatinya tidak banyak diisi dengan pengagungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mengasahnya seperti itu. Nah, yang kelima, faedah hadis ini menyebutkan bahwasanya pembunuhan itu termasuk di antara al-kabair yang diancam Allah dengan neraka. Di kitab Al-Kabirnya Imam Ad-Dhahabi, pembunuhan itu masuk pada dosa besar yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah, wa la'anahu, kemudian dilaknat oleh Allah, wa addalahu adaban azima, dan disediakan adab yang sangat-sangat besar. Di ayat ini Allah mengancam pelaku pembunuhan dengan 4 ancaman. Ini menunjukkan besarnya dosa membunuh. 1, neraka jahanam, dia kekal. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat. Yang keempat, diazab dengan azab yang sangat besar. Kalaulah bukan karena ini sebuah dosa besar, nggak akan mungkin Allah menyatukan dalam satu ayat 4 hukuman sekaligus. Tetapi yang di sini disebutkan bahwasanya pembunuhan itu kekal di dalam neraka. Kekalnya adalah kekal yang tidak mengekalkan secara abadi bagi pembunuhnya, kecuali pembunuh itu menghalalkan pembunuhannya. Jika ada orang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menghalalkan perbuatan dosanya, maka dia kekal di neraka dengan sebab dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi dosa besarnya secara umum tidak memasukkan dia ke dalam neraka abadan, selama-lamanya. Karena kekekalan itu ada yang mukhayyad, ada yang khuld. Ada yang selama-lamanya nggak ada happy endingnya, terus selama-lamanya. Ada yang mukhayyad, yang terbatas. Nah, ketika disebutkan ayat-ayat seperti ini oleh para ulama, ditafsirkan maknanya lama khalidan fiha itu bukan lama nggak ada endingnya, lama ada endingnya, cuma kapan? Ya lama gitu aja, cuma ada selesainya nanti. Beda dengan orang yang masuk neraka karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia selama-lamanya di neraka karena dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara orang ini membunuh itulah yang menjadi perbedaan ahlu sunnah dengan orang-orang khawarij, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Asal dia dosa besar, kafir. Tidak ditakyin, tidak diperinci dia melakukan pembunuhan itu atau dosa besar yang lain karena dia menghalalkan atau tidak. Selama seorang mukmin ahli kiblat tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan, maka insya Allah ada ampunan, potensi diampuni Allah. Atau diazab sebesar dosa yang dia lakukan, tapi suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, masuk surga. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembunuhan itu termasuk perkara besar di sisi Allah. Termasuk perkara besar di sisi Allah.
Di sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasai, Nabi mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatlil muslim. Hancurnya dunia dan seisinya, lenyapnya dunia seisinya yang kita ada di atasnya ini, yang kita bekerja, kita membina rumah tangga, kita berinteraksi dengan yang lain, hancur, itu lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim satu mati terbunuh. Untuk menunjukkan apa? Haramnya darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Dan ini membantah ya anggapan bahwasanya ketika kita berdakwah di atas sunnah, mendakwakan tauhid, termasuk orang yang sangat ekstrim dan keras radikal, sehingga kemudian memudahkan menumpahkan darah orang lain. Tidak. Islam itu dibangun dakwanya dengan rahmatan lil alamin. Nabi menebarkan dakwah itu dengan rahmatan lil alamin, bukan dengan pedang. Tidak sebagaimana gambaran orang-orang liberal yang dahulu di tahun sekitar 2000-an ada kartun-kartun dari negara-negara kafir menggambarkan Nabi SAW berdakwah dengan tangan pedang, tangan kirinya ada bom. Tidak, demi Allah Islam yang tersebar dengan rahmatan lil alamin. Loh, ada yang perang kok? Iya, perang itu pilihan terakhir. Apa yang ditawarkan Nabi SAW kepada sebuah kaum? Jika kaum itu, Nabi akan menyerang sebuah kaum dalam rangka untuk berdakwah. Jika di kampung itu terdengar seruan adzan, maka Nabi mengurungkan niatnya untuk sampai ke sana. Karena kampung itu berarti ada orang muslimnya. Tapi jika tidak ada, maka Nabi tawarkan Islam. Masuklah Islam, maka akan selamat. Jika mereka menolak, maka mereka mendapatkan opsi kedua, bayar jizyah, upeti. Setiap tahun kepada negeri kaum muslimin. Mereka masih menolak, sudah nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar upeti. Pilihannya terakhir, perang. Itu pilihan terakhir. Jangan dikira ketika Nabi itu melebarkan dakwah, termasuk para sahabat, langsung perang dulu. Enggak. Datang utusan dakwahkan Islam. Kalau mereka menerima Islam selesai, kaum muslimin pulang kembali ke kampungnya. Tapi karena mereka menolak, dakwah harus jalan terus. Ini jangan disalahfahami, sehingga kemudian tidak menyebabkan kita ada distorsi sejarah, menyebutkan Islam ini sangat keras dalam berdakwah. Tidak, demi Allah tidak. Semakin orang kenal sunnah, semakin orang itu mengamalkan sunnah, semakin dia punya sifat rahim, semakin sifat punya lemah lembut dengan orang lain. Nah, faedah yang berikutnya, yang ke-6, membunuh itu termasuk dosa besar, dan di akhirat pelakunya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksa. Jika Allah menghendaki, Allah memaafkan. Dan pembunuhan itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada 3 hak yang dilanggar. Kalau ada orang bunuh, itu ada 3 hak yang dilanggar. Haknya Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Kalau haknya Allah, jika dia bertobat, minta maaf dengan taubat nasuha, maka hak ini gugur. Kalau hak ahli waris, maka bisa dimaafkan, bisa berdamai, atau dikisos. Maka yang belum selesai apa? Hak yang terbunuh. Nah, gimana minta maaf sama yang terbunuh? Orangnya sudah tidak ada, mau minta maaf gimana? Maka sebagian ulama menyebutkan nanti ada di bawah persidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak itu diambil oleh Allah. Dimaafkanlah si fulan dengan taubatnya tadi, kemudian diperbaiki hubungan di antara keduanya. Tapi jika Allah tidak menghendaki, maka terjadilah kemudian barter amal kebaikan dengan amal keburukan. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya kedzaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Sebelum nanti dinar, dirham tidak lagi berlaku, maka minta halallah hari ini di dunia, kata Nabi SAW. Maka jangan sampai kemudian kita mendolimi saudara kita dari hartanya, kehormatannya, dan jiwanya. Karena kalau mereka tidak menghalalkan, urusannya sampai di yaumul qiyamah. Maka minta halalnya, atau kemudian perbaiki hubungan dengan orang yang kita dolimi. Karena doa orang yang didolimi itu makbulan, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat para sahabat Nabi SAW, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karamah untuk apa? Untuk menunjukkan tentang kebenaran sabda Nabi SAW. Yang menarik jamaah sekalian, karamah di masa sahabat itu tidak sebanyak ketika di masa tabi'in dan yang setelahnya.
Karena karomah itu tujuannya untuk mengokohkan iman seseorang. Sementara di zaman para sahabat iman itu sudah kokoh, sehingga tidak banyak muncul karomah. Tapi lihat setelah masa itu karomah itu banyak. Dan karomah itu perbedaannya dengan mukjizat adalah karomah itu untuk orang selain nabi dan anbiya, mukjizat untuk para anbiya. Tetapi karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu bukan dipelajari dan tidak bisa diulang kembali. Dan bukan sekehendak orang untuk melakukan ini dan itu. Tidak bisa. Nah, saya mau terbang misalnya. Tidak bisa. Itu karomah itu dari Allah. Karena bukan dipelajari dan bukan sekehendaknya orang, maka nggak bisa diulang kembali. Mungkin dia pernah kemarin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tenggelam misalnya. Dia bisa ngapung di atas air berjalan. Dia nggak akan bisa ngulang kembali besok hari saya tak jalan lagi di atas air. Nggak bisa. Dan ini sering disalahartikan sama sebagian orang. Kalau orang sudah mendapatkan seperti itu, wah sudah luar biasa. Ini salah satu kesalahan kita kaum muslimin karena tidak banyak mengkaji masalah tentang karomah. Dan ahlus sunnah bukan tidak mengimani karomah, mengimani karomah. Karena karomah itu ada, betul. Ada seorang ulama di masanya pernah dikisahkan dalam kisah-kisah para ulama. Dia sedang tidur di sebuah kebun. Kemudian dilihatlah ada ular yang sedang mengibas-ngibaskan daun atau bunga di atas kepalanya. Jadi ada ular yang gigit daun atau bunga, kemudian ada lalat itu dikibas-kibasin. Dan belum tentu besok diulang kembali seperti itu. Karena karomah itu bukan untuk diulang. Karena hanya untuk mengokohkan iman seseorang dan tidak untuk dinampak-nampakkan. Makanya mengapa karomah di masa para sahabat tidak sebanyak ketika setelahnya para sahabat. Nah, faedah yang berikutnya yang ketujuh. Peringatan untuk senantiasa waspada dari berperang karena ini dapat merusak persatuan kaum muslimin. Jangan hanya sedikit masalah kemudian ujung-ujungnya pakai emosi. Seringlah kita bermusyawarah, berpendapat, kemudian ya saling tukar pendapat lah. Jangan kemudian hanya karena urusan-urusan yang sifatnya bukan ya usuluddin kemudian saling gontok-gontokan. Ini yang disukai oleh setan dan musuh-musuh Islam. Mereka ingin Islam ini terkotak-kotak, terpecah-pecah. Sehingga ketika orang mempelajari tauhid, mendakwakan tauhid, pikirannya malah memecah belah umat. Bukan. Belajar tauhid dan mendakwakan justru semakin merekatkan umat. Belajar sunnah Nabi SAW justru merekatkan umat. Karena mereka banyak yang tidak mengenal tauhid dan tidak banyak mengenal sunnah Nabi SAW. Dan satu saat ketika ada sunnah itu dimatikan satu, yang muncul adalah lawannya, yaitu yang tidak disunnahkan Nabi SAW. Maka belajarlah jamaah sekalian, mumpung kita masih diberi oleh Allah umur, ya. Karena nanti kalau umur kita itu lebih dari yang Allah berikan uzur, maka nggak ada alasan kita kemudian ya Allah panjangkan umur saya dulu ya Allah, saya tak ngaji. Telat. Bukankah Allah telah memanjangkan umurmu di surah Fatir ayat 37 sampai umur yang cukup bagi kalian mau berpikir, bagi orang yang mau berpikir. An-Nazir, peringatan Allah di ayat itu ada dua maknanya. Satu, Nabi kita SAW. Yang kedua, rambut yang sudah berubah jadi warna dua. Napa niku? Uban. Uban itu peringatan dari Allah kalau panjenengan sudah tidak muda lagi. Kalau sudah usia seperti itu, apalagi kata para ulama ijma mereka di ayat itu maknanya Allah panjangkan umur itu sampai umur 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun kok enggak baik-baik saja, terus dia punya alasan, ya Allah panjangkan umur saya lagi ya. Allah enggak nerima alasan kita. Kata Nabi SAW di Sahih Bukhari, a'darallah, Allah memberikan uzur pada seseorang sampai ajalnya diakhirkan usia 60 tahun. Itu dimulai dari kapan? Usia 40 tahun. Jadi ada waktu rentang 20 tahun untuk memperbaiki diri. Kalau sudah 20 tahun sampai usia 60 kok dia nggak baik-baik saja, terus dia punya alasan, minta sama Allah, ya Allah panjangkan lagi umur saya, alasannya nggak diterima. Maka ini peringatan untuk orang yang sudah usia yuswanya 60. Jangan macam-macam. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari ketika menasarah hadis tadi, maknanya apa? Kalau kita sudah usia 60, fokuslah dengan kampung akhirat. Fokuslah menambah ketaatan dan berbanyak istighfar dan taubat.
Sudah nggak usah banyak ngurus dunia. Karena apa? Pertarungan umatku, kata Nabi, di usia 60-70 tahun. Pertarungan maut umatku usia 60-70 tahun. Dan secara umum kita akan melihat usia 60 kesekian sudah mulai banyak orang yang sakit, meninggal dan seterusnya. Bukan berarti kemudian yang muda tidak meninggal, enggak. Cuma biasanya usia seperti itu. Maka ketika kita mempersiapkan diri usia 40 sampai 60, ayo kita perbanyak amal soleh. Perbanyak majelis taklim, hadiri kajian-kajian ilmu, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, perbanyak ketaatan pada Allah di usia-usia kita yang sudah menginjak 60 tahun. Karena kalau sudah lebih dari itu kita minta uzur pada Allah, gak diterima alasan kita. Tapi bukan berarti kemudian taubat tidak berlaku. Taubat masih berlaku selama belum nyawa di tenggorokan. Cuma biasanya kalau persiapan kita 40 sampai 60 kok enggak ada persiapan, biasanya bablas ini, Pak. Kenapa? 20 tahun rentang waktunya ini untuk banyak berpikir. Makanya Allah mengatakan apa? Sudah cukup waktunya bagi orang yang mau berpikir. Rentang waktunya 20 tahun loh, Pak. Masa 20 tahun kita nggak ngapa-ngapain? Rugi besar kita. Ibarat mesin waktu yang kita nggak akan bisa putar kembali ke masa lalu. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan manusia itu kumpulan waktu. Waktu yang lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang lalu panjenengan nggak usah muter lagi. Aku tak pengen nom mana tak ngaji. Terlambat, sudah nggak bisa. Sudah lalu kok mau diapain? Waktu yang akan datang belum tentu kita kerjakan. Karena cuma sekedar reng-rengan rencana saja. Kapan yang bisa kita kerjakan? Sekarang. Ini saatnya untuk kita beramal. Untuk apa? Untuk asa waktu yang akan datang. Nah, saya beramal lah supaya besok saya bisa begini-begini. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian. Besok kita ngapain kita nggak tahu. Walaupun kita punya rencana kerja, iya ada jobnya, tapi kita nggak tahu besok kita ngapain, nggak tahu. Karena waktu itu akan datang belum kita kerjakan. Nah yang ada sekarang, Allah kasihkan kita umur usia, ya gunakan jemaah sekalian. Jangan banyak buang-buang waktu. Nanti akan merugi kita nanti. Itu yang sering banyak diingatkan oleh para alim ulama kita, ya, supaya apa? Supaya usia kita ini bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah menyampaikan amal-amal yang itu punya potensi kita akan dipuji oleh manusia. Karena kalau orang itu melakukan amal, kemudian dia ingin dipuji oleh manusia, sementara amal itu punya potensi besar pahala di sisi Allah, kita akan rugi. Karena di antara bahaya riya itu, menampakkan amal adalah Nabi lebih mengkhawatirkan dibanding dengan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita tahu ya, kisah tentang Dajjal yang Allah berikan kemampuan untuk menjelajah di atas muka bumi ini selama 40 hari. Semua negeri akan dijelajahi termasuk di daerah ini. Nanti nyampe ke sini. Kecuali dua kota Mekah dan Madinah tidak akan disamperi Dajjal. Karena di sekitar Mekah Ka'bah ada malaikat yang bersiap untuk menghadang Dajjal. Karena kemampuan itulah kemudian Dajjal ini sangat ditakuti di akhir zaman nanti. Tapi mengapa Nabi kok lebih takut kalau kita kena riya dibanding dengan Dajjal? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Qala qulna bala ya Rasul. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih tersembunyi yang aku khawatir menimpa kalian dibanding dengan fitnahnya Dajjal? Mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Ayyaku marrajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul. Yaitu seseorang yang berdiri sholat, kemudian dia perbagus sholatnya, nggak seperti biasanya gara-gara ada orang yang melihat sholatnya. Biasanya dia sholat biasa-biasa saja, karena di ujung matanya kok dilihat ada orang yang dia segani, yang dia harapkan kebaikannya, diperbagus sholatnya, dilama-lamakan, diperindah bacaannya, padahal biasanya cepet banget. Yang seperti ini termasuk syirik yang tersembunyi, yang Nabi lebih menakutkan dibanding dengan Dajjal. Nah pertanyaannya, mengapa kok syirik kecil ini, riya itu,
ingin dipuji orang, disanjung orang, memperbagus amal karena ingin dilihat orang, ya. Itu kok lebih takutkan daripada Dajjal, kenapa? Bukankah Dajjal itu sangat luar biasa, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan di saat paceklik yang panjang di tahun itu. Kenapa kok Nabi lebih menakutkannya para sahabat terkena syirik ini? Kenapa? Karena Dajjal munculnya cuma sekali di akhir zaman. Sementara riya itu muncul setiap waktu. Setiap waktu muncul pada diri kita. Maka ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Dajjal itu pengikutnya orang-orang yang buruk, para pendosa, orang-orang Yahudi dari Asbahan, 70.000 orang Yahudi Asbahan dari Irak, itu pengikutnya Dajjal. Artinya lingkarannya Dajjal, linknya, ya, circle-nya Dajjal itu orang buruk-buruk semua. Lah, orang riya itu potensi mengenanya bukan pada orang yang suka berbuat dosa. Riya itu tidak menyerang pendosa. Pelaku maksiat nggak akan diserang. Misal ada orang suka minum khamr, terus mau dia riya. Apa yang mau diriakan? Yang mau dia pamerkan apa? Nggak ada. Maka dia menyembunyikan amalnya, takut nanti ketahuan orang. Yang sering potensi nyerang orang riya itu orang yang suka beramal soleh. Orang suka baca Quran, ingin dilihat sama orang, dipuji. Orang yang suka sodako, ingin dipuji sodakohnya. Maka riya itu yang nyerang siapa? Yang diserang siapa? Orang-orang yang punya potensi beramal soleh. Itu yang Nabi khawatirkan. Dan Nabi mengatakan ini kepada para sahabat. Yang sahabat notabene imannya kuat saat itu. Toh Nabi juga mengkhawatirkan para sahabat terkena syirik khafi ini, yaitu ingin dipuji oleh orang. Maka kalau kita ingin, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, menjaga diri kita agar tidak terkena yang seperti ini. Karena suatu saat kita pasti akan muncul, ya, niatan-niatan seperti itu. Ya, sedikit-sedikit kemudian ingin dilihat orang, ingin orang muji kita. Kalau nggak ada yang muji, mutung. Nggak ada yang nge-like, nggak ada yang follow, wis nggak amal lagi. Ada orang ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, Masya Allah. Setiap malam sholat tahajud, baca ayat kursi. Kursi sudah dapat, ayatnya ditinggal. Saya pernah jumpai seorang anak, rajin ke masjid, 5 waktu. Saya tanya sambil guyon, wah tumben ke masjid ya. Oh iya Pak. Ternyata selidik punya selidik, dia mau ujian. Ujian di PKN kan. Kemudian lama enggak kelihatan lagi di masjid. Saya tanya, kok Mas enggak kelihatan? Iya Pak, qadarullah enggak keterima. Oh pantesan. Enggak keterima, selesai sholatnya. Ini kasus yang mungkin contoh, banyak kejadian seperti itu. Sudah dapat tujuannya, selesai. Sudah selesai. Puasa, Senin Kemis, kan apa? Tirakat supaya nanti jabatan dapat. Selesai dapat jabatan, hilang Senin Kemis ini. Ini jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita jaga niat kita benar karena Allah, maka insya Allah panjenengan diberi istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, diberi keistiqomahan, ya diberi hati yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, karuniakan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurratu ayun, penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah yang Maha Ghafur, Maha Ghaffar mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq yang Maha luas rezekinya, Allah luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan keluarga besar kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.